Sahabat Mutiara Iman Katolik yang semakin tetap di hati, kembali berjumpa dengan saya Romo Stefanus Estator Raharjo PR. Kita melanjutkan perenungan kita di dalam program Mutiara Iman Katolik yang kita mengambil tema Jangan Serakah. Saya menyapa sahabat-sahabat semua dari Kompleks Sekolah Menengah Pertama atau SMP Katolik Santa Perawan atau Santa Maria di Sawangan, Magelang. Sekolah milik Yayasan atau Perkumpulan Dharma Putri milik Tarekat atau Kongregasi Santa Perawan Maria atau Suster-Suster SPM. Tempat ini tidak jauh dari lokasi Gereja Paroki Santo Kristoforus Banyu Temumpang, karena ini satu komplek juga dengan TK maupun juga dengan SD atau sekolah dasar yang menghiasi atau ikut mewarnai kompleks dari Gereja Katolik Santo Kristoforus Banyu Temumpang. Sahabat-sahabat yang terkasih, saya akan mulai perenungan ini dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, khususnya pada pasal 4 ayat 8. Rasul Paulus menulis seperti ini: "Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan." Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengajak agar mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang baik. Pikiran kita diarahkan kepada hal yang baik dan menjauhkan diri dari pikiran-pikiran yang tentu saja tidak baik atau pikiran kotor, apalagi pikiran jahat. Kebaikan yang harus senantiasa menjadi pegangan dan menjadi pikiran setiap saat, pikiran setiap hati. Dan kalau di dalam pikiran kita dipenuhi dengan pikiran tentang kebaikan, maka juga akan berbuahkan kebaikan. Itu yang mau dituju oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus juga mengatakan semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang manis, yang sedap didengar itu seharusnya yang ada di dalam pikiran, yang ada di dalam hati kita. Maka Rasul Paulus mengajak kepada jemaat di Filipi untuk jangan sedetik pun kita memberi ruang bagi hati kita untuk memikirkan yang tidak benar, memikirkan yang tidak baik, memikirkan yang tidak adil, memikirkan yang tidak suci. Mengapa Paulus menyerukan ini? Karena Paulus ingin membangun kehidupan atau pribadi-pribadi jemaatnya adalah pribadi-pribadi yang memiliki mutu kualitas kehidupan yang dapat dipertanggungjawabkan. Paulus menuntut kepada para jemaatnya, khususnya pada waktu jemaat di Filipi, agar bukan menjadi kelompok jemaat yang suka memikirkan hal-hal yang buruk, memikirkan hal-hal yang tidak adil, tetapi mengarahkan seutuhnya, sepenuhnya hatinya kepada kebaikan, kepada yang benar, kepada yang adil, kepada yang suci, kepada yang manis, dan lain sebagainya. Hanya pertanyaannya adalah, apakah dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang dituntut oleh Rasul Paulus itu selalu mudah untuk dicapai atau digapai? Dan tentu saja sahabat-sahabat Mutiara Iman Katolik sepakat dengan saya, tidak begitu saja mudah untuk mengendalikan hati, sehingga hati kita hanya tertuju kepada hal yang baik.
Ada begitu banyak godaan-godaan yang menusuk hati kita sehingga kita sering tidak setia untuk memperjuangkan keadilan. Kita kadang juga sering lelah untuk memperjuangkan kebaikan. Kadang-kadang kita juga capek untuk memperjuangkan kebenaran. Inilah tanda kutip halangan-halangan atau tantangan-tantangan yang memang tidak dapat kita pungkiri. Tetapi Rasul Paulus senantiasa mengajak kita semua, mengajak jemaat di Filipi pada waktu itu untuk kembali kepada pusat hidup, pusat kepribadian kita, yaitu kepribadian yang mengarahkan hatinya kepada kebaikan. Nanti di dalam bacaan Injil Matius tentang perumpamaan penggarap kebun anggur, kita akan melihat secara lebih detail seksama bagaimana hati kita, hati manusia sering jauh dari keinginan untuk berbuat baik, jauh dari keinginan untuk berbuat yang benar, jauh dari keinginan untuk berbuat yang adil. Bahkan ada kecenderungan hati manusia itu menjadi hati yang serakah, hati yang mau menangnya sendiri, hati yang tidak tahu bersyukur, hati yang dalam tanda kutip bahasa Jawa itu hati yang tidak nerimo ing pandum, atau menerima apa yang selama ini dimilikinya. Oleh karena itu, kita akan mendalaminya di dalam season berikutnya. Semoga juga membantu kita semua agar apa yang disabdakan oleh Rasul Paulus itu juga pada saat ini dapat kita jiwai dan semoga berkobar di dalam hati kita. Kita rehat sejenak, sesaat lagi Mutiara Iman Katolik segera akan kembali. Jangan kemana-mana.